Halo teman-teman santuy, kita balik lagi nih ke rekap Tapak Sakti 9 Benua bagian ke-8. Melanjutkan cerita yang sebelumnya, 9 Benua dan Xuehua mencoba masuk ke dalam kuburan kuno setelah mendapatkan kodok perak, namun mereka tidak berhasil. 这么说，你喜欢见到以前的我？我相信大家都希望见到以前的图尔小姐。 Mereka akhirnya berhasil masuk setelah menemukan jalur masuk yang lainnya. Di dalam makam, mereka tidak dapat menemukan kitab ilmu tendangan nirwana. 那会不会被盗墓的人偷走了？ Xuehua yang sedih atas pengakuan 9 Benua bahwa lelaki itu tidak akan mencintai wanita lain selain kakaknya memutuskan untuk tak pergi ke lembah naga mengobati wajahnya. Tapi setelah dibujuk 9 Benua, mereka akhirnya pergi dan menjumpai Qingyao dalam perjalanan. Sesampainya di lembah naga, Xuehua yang marah karena merasa tidak dicintai ibunya mengacukan Pikin dan membuat ibunya sedih. Kala itu berbincang, Hati Baja dan 9 Benua dapat merasakan bahwa kini ada perubahan dalam diri Qingyao sejak Wisma Sanche diambil alih oleh Partai Neraka. Keesokan hari ketika 9 Benua mengajaknya berbincang, Qingyao semakin keras hati karena merasa putus asa dan dendam pada Kucing Hao yang menawari Hong Tao kakeknya. 他现在还在地狱门，任由古剑魂鱼肉。 Tidak seperti Hong Tao, Ofeng ternyata adalah ayah yang keras dalam mendidik anak. Dia memaksa Qingyao agar berlatih kungfu ketika malam hari, walau Qingyao yang perfeksionis ini dalam keadaan frustasi. 不行，我真的不行啊！ 起来，起来！ 我说过，我教我自己的儿子，别人管不着。 Keadaan bertambah pelik ketika Xuehua yang telah bisa memaafkan ibunya ditanyai oleh Pikin dan Hati Baja yang curiga dengan perubahan sifat Xuehua yang menjadi pendiam. 9 Benua yang ditanyai Hati Baja menjadi panik dan gelagapan seperti mengetahui ada sesuatu. 其实也没什么。 Jauh dari sana, Kuchin Hao, Tiansat, dan Piao Piao menyerang perguruan Liu Kang atas kesalahan ketua mereka di masa lalu yang memperkosa serta membunuh istri kawan Kuchin Hao. Tidak butuh waktu lama bagi Partai Neraka untuk menguasai dusun tersebut, walau mereka mendapatkan perlawanan yang tidak bisa dibilang mudah. Tekanan hebat diberikan oleh Ofeng yang kecewa kepada Qingyao. Qingyao disuruhnya berlutut pada 9 Benua atas kesalahan kecil. Merasa malu dan tersinggung diperlakukan sedemikian rupa ayahnya, Qingyao pergi meninggalkan ayahnya. Xuehua dihibur oleh Hati Baja yang bingung mengapa adiknya ini masih merasa tidak puas akan hidupnya yang lebih bahagia dari dirinya. Hati Baja menebak bahwa Xuehua masih merasa ada yang kurang walau telah mendapat kasih sayang Pikin. Lalu dengan mata berkaca-kaca, Hati Baja membuat pengakuan bahwa mereka adalah saudara tiri dan Hati Baja bukanlah anak Tucing. Mendengar pengakuan tersebut, Xuehua yang merasa bersalah malah memarahi Hati Baja lalu pergi meninggalkan kakaknya. Qingyao yang melihat kejadian tersebut menanyakan pada Hati Baja mengapa dua kakak beradik ini kini menjadi renggang. Hati Baja tidak dapat menjawabnya karena ia yang tak dapat menebak isi hati Xuehua. Setelah melewati beberapa waktu, Hati Baja merasa resah karena ia dapat merasakan adanya tatapan aneh dari adiknya pada calon suaminya. Xuehua menolak Hati Baja yang mencoba menanyakan hal tersirat ini pada adiknya tersebut. Setelah Ofeng menolak berkali-kali untuk menyembuhkan wajah Xuehua dikarenakan kecewa pada anaknya, Qingyao akhirnya memutuskan untuk mengobati Xuehua seorang diri. Di Wisma Partai Neraka, Kuchin Hao berniat menyerang sekte Golok Kilat yang berada jauh di selatan Tiongkok. Hal ini terdengar Xiaoyi yang menyampaikan pada kedua gurunya agar mereka dapat merencanakan skenario untuk meloloskan diri dari Wisma Partai Neraka. 也是对你极大的不公平啊！ Qingyao mencoba mengobati Xuehua dengan lemah lembut, tapi pengobatan tersebut tidak berhasil lalu membuat Qingyao menghindar dari sana dengan perasaan malu dan marah teramat sangat. 你千万别这么说。接风胎都已经没有用了吗？ Tak menyerah, Qingyao terus mencari penawar bagi luka Xuehua ditemani 9 Benua karena beberapa kali Xuehua mencoba bunuh diri. Dalam satu kesempatan, Xuehua mengungkapkan perasaannya pada 9 Benua lalu memeluknya. Pengakuan ini ternyata disaksikan oleh Pikin, Hati Baja, dan Qingyao. Xuehua yang malu lalu terjun ke dalam jurang dan diselamatkan oleh kakak dan calon kakak iparnya.
Nampak hati baja yang kecewa setelah mendengar pengakuan hati adiknya, dan Pik In yang menjadi bingung melihat kedua putrinya berebut lelaki yang sama. Keesokan harinya, Sembilan Benua mengatakan pada hati baja ia merasa Xue Hua menghindari dirinya. Tak lama berselang, Xue Hua yang menyukai Sembilan Benua mengacukan perhatian yang diberikan hati baja pada adiknya. 我现在习惯一个人睡，有人在身边我怕睡不着。 Di Wisma Partai Neraka, Ciu dan Xiaoyi merencanakan untuk menantang He, salah satu rekan Ciu yang tidak Ciu sukai. Di hari yang direncanakan, Xiaoyi lari memasuki area penjagaan He dikejar oleh Ciu. He lalu berdebat dengan Ciu dan dilerai oleh Piao Piao. Akhirnya Xiaoyi dibawa ke hadapan Piao Piao, lalu Ciu dipersalahkan atas insiden tersebut dan Xiaoyi diserahkan menjadi anggota He. 叫什么名字？丁一丁，你可以正式加入地狱门，微波和 不但没有加入地狱门，还得每天做牛做马，被他打。 Dipekerjakan sebagai pengawas di bawah He, Xiaoyi mengadu domba He dan Ciu dengan mengatakan Ciu telah meracuni makanan para tahanan yang menjadi tanggung jawab He. Keributan terjadi antara para tahanan dan penjaga. Xiaoyi lalu membawa kedua gurunya kabur dari sana. Aksi mereka ketahuan oleh para penjaga hingga duel tak terhindarkan. Xiaoyi yang kini menguasai kedua ilmu guru utara dan selatan berhasil menundukkan He. Dalam perjalanan, guru utara memutuskan untuk pergi ke Shaolin mempelajari ilmu I Ching Ching. Tapi guru selatan hendak pergi ke Wutong. Tak jauh berjalan, mereka ditangkap kembali oleh Piao Piao yang memberitahukan Hu Qinhao telah berangkat ke Shaolin untuk meratakan kuil Shaolin. Dengan kungfu yang dikuasainya, Xiaoyi berhasil membebaskan diri dan kabur meninggalkan guru selatan yang menotok kakaknya, lalu menyuruh Xiaoyi membawa guru utara pergi diiringi derayan air mata sang 我何 kakak. 必把这么多武林绝学都教给你，劳心劳力的？古剑魂啊！ Dalam keadaan terluka parah, guru selatan meminum sejumlah pil lalu bersilah. Ia mengerahkan sisa-sisa kekuatan terakhirnya menghadapi Piao Piao dan seluruh anak buahnya, hingga ia pun gugur di medan pertarungan. 甚是高山化为尘土。 还算是条汉子。 Tak jauh dari sana, Kanti bersama Guru Liu yang berencana menghadiri rapat Akbar Wulin dicuri kantong uangnya oleh Secie. Keduanya bertarung hingga Secie dikalahkan oleh Guru Liu. Di rumah makan, Guru Liu mengatakan pada Kanti, Wisma Yanxia sebagai partai terkaya yang mengalahkan kekayaan Butong dan Shaolin, bahkan tunduk kepada Hu Qinhao. Perbincangan mereka yang merendahkan Qingyao didengar oleh Ao Feng yang menjadi geram dan menantang Guru Liu. Di rumah makan itu, Ao Feng juga direndahkan dan tidak dianggap oleh Guru Liu yang menolak tantangan Ao Feng. Di dalam goa, Guru Utara memaksa untuk pergi menyusul adiknya, mengetahui bahwa adiknya akan bertarung hingga nafas terakhir demi menghalau musuh. 其实不是我要逼死你，是你们要逼死我。 欺师灭祖，我看你后半辈子你怎么过你！ Sekembalinya ke sana, tangis Guru Utara pecah ketika menemukan Guru Selatan yang telah terbujur kaku. Lalu mereka pun membawa tubuhnya pergi dari sana. 让他去吧。 Sekian dulu rekap pada kesempatan kali ini. Bye-bye.